Kepulauan Faroe, sebuah daratan di mana tebing dengan kemiringan drastis menancap ke dalam perairan beku. Sementara desa-desa dengan nyamannya berdiri pada medan yang keras. Tanah di mana domba jauh lebih banyak daripada populasi manusianya. Dan kenyataan tersebut hanyalah awal dari kisah menarik yang mengelilingi Kepulauan Faroe. Dalam eksplorasi kali ini, kita akan meresapi setiap aspek yang memikat tentang Kepulauan Faroe. Bukan hanya destinasi perjalanan biasa, ia adalah tempat di mana alam dan budaya bercampur aduk dalam cara yang sangat istimewa. Untuk memahami Kepulauan Faroe dengan lebih baik, mari kita mulai dari beberapa fakta unik dan mendalam yang kami rangkum dari berbagai sumber. Kepulauan Faroe adalah sekelompok pulau di Samudra Atlantik Utara yang terletak 320 km utara barat laut Skotlandia. Wilayah tersebut merupakan salah satu dari 3 negara konstituen yang membentuk kerajaan Denmark. Kepulauan Faroe adalah tempat yang memikat sejak pandangan pertama. Tebing-tebing yang menjulang tinggi dan terjun ke dalam perairan membeku adalah salah satu ciri khas yang menjadikan pulau ini istimewa. Layaknya tidak ada tempat lain di bumi seindah Faroe. Tempat ini adalah surga bagi para pencinta alam dengan perbukitan yang bergelombang yang bakal menggodamu untuk menjelajahi keajaiban alam tak terlupakan di sana. Dengan luas 1.400 km persegi, Faroe memiliki populasi 54.000 jiwa. Meskipun tidak banyak, namun komunitasnya sangat hidup dan budayanya sangat kaya. Ibu kotanya, Tórshavn, adalah pusat kehidupan budaya di pulau ini. Musik tradisional dan festival yang mengagumkan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kamu akan merasakan denyut nadi Pulau Faroe di setiap sudut kota. Iklim Samudra Atlantik memberikan Faroe kepribadian cuaca yang unik. Dengan angin yang kencang, cuaca basah, langit berawan dan suhu yang sejuk, pulau ini menawarkan pengalaman cuaca yang tak dapat diprediksi. Temperatur di sini jarang sekali berada di bawah titik beku, sehingga memberikan musim panas yang sejuk dengan suhu sekitar 12 derajat Celcius, sementara musim dinginnya lembut dengan suhu sekitar 5 derajat Celcius. Suasana berkabut memang sering menyelimuti pulau ini sehingga tak jarang mengganggu jadwal penerbangan. Permukaan tanahnya tidak datar dan berbatu-batu dengan titik tertinggi berada di Gunung Slateratindur, 882 meter di atas permukaan laut. Lumut dan rumput biasa tumbuh di sini karena hujan turun hampir setiap hari. Dari 365 hari dalam setahun, 300 hari diperkirakan semuanya hujan. Namun ada keuntungannya. Dengan iklim lautan di Samudra Atlantik Utara, membuat nyamuk tidak bisa berkembang biak di Kepulauan Faroe. Lantaran, nyamuk hanya bisa berkembang biak di lingkungan yang panas dan lembab. Sementara musim panas yang sejuk dengan angin yang kencang menyebabkan pepohonan tidak berkembang baik di sini. Kepulauan Faroe hanya memiliki lumut, rerumputan, dan rawa. Jika terdapat pohon-pohon besar dan serangga yang berkeliaran, maka itu adalah hasil usaha tanam pohon dari penduduk setempat. Bahkan hewan seperti reptil dan mamalia juga tidak tersebar luas di sini. Serangga-serangga yang ada, kalaupun ada, juga terjadi lantaran migrasi atau ikut terbawa oleh barang-barang impor. Salah satu fakta yang paling menarik tentang Kepulauan Faroe adalah merupakan wilayah otonom dari Denmark. Meskipun Denmark masih berperan dalam hal pertahanan dan urusan luar negeri, Faroe memiliki kendali yang signifikan atas banyak hal lainnya sejak 1948. Mereka bahkan memiliki kebijakan perdagangan independen yang memungkinkan untuk melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain secara independen. Selain itu, Faroe memiliki tim olahraga nasional mereka sendiri loh. Menunjukkan bagaimana mereka dengan kekuatan kecil dapat membentuk timnya sendiri. Mereka juga telah mempertahankan kontrol atas perairan perikanannya dengan memilih untuk tidak bergabung di masyarakat ekonomi Eropa pada tahun 1973. Karena statusnya sebagai negara merdeka, sehingga Kepulauan Faroe pun memiliki berbagai simbol sebagai identitas nasional mereka. Salah satunya yaitu bendera nasional yang disebut Merkio, pertama kali dikibarkan pada tanggal 22 Juni 1919. Lagu kebangsaannya berjudul Tu Alfargaland yang artinya tanah terindah milikku. Lambang nasional Kepulauan Faroe disebut Veurur yang terdiri dari perisai biru dengan seekor domba jantan. Sementara bahasa resminya adalah bahasa Faroese yang mirip dengan bahasa Islandia dan Norse kuno.
Kepulauan Faroe terdiri dari 18 pulau yang terletak di lepas pantai Eropa Utara, di antara Laut Norwegia dan Samudra Atlantik Utara, sekitar setengah perjalanan dari Islandia ke Norwegia. Panjang garis pantainya adalah 1.117 km tanpa perbatasan darat dengan negara lain. Pulau-pulau ini membentuk jaringan yang terhubung dengan jalan beraspal, feri, maupun terowongan. Kepulauan dengan pegunungan terjal ini membangun sistem lalu lintas yang menghubungkan kehidupan lebih cepat. Sebuah terowongan bawah air bernama Eysturoy dibangun dengan 3 saluran yang membentang lebih dari 11 km. Terowongan tersebut menjangkau ibu kota Kepulauan Faroe dengan kota Strendur dan Saltne. Terowongan ini merupakan salah satu proyek infrastruktur pertama di dunia yang dibangun dari bawah air. Saat memasuki terowongan ini, kalian seakan menembus sebuah dunia lain, dan tentunya perjalanan akan menjadi menakjubkan di dalamnya. Di Kepulauan Faroe ada satu pulau kecil yang tidak dihuni oleh manusia. Pulau itu bernama Litladimun. Pulau ini memiliki bentuk yang terlihat seperti sebuah pemandangan dari negeri dongeng. Di atas Pulau Litladimun terdapat sebuah gumpalan awan yang menutupi bagian atasnya. Awan lentikular tersebut terbentuk akibat adanya udara lembab yang mengalir di atas fitur geologis. Pulau Litla menjadi fakta menarik dari Faroe karena bukannya dihuni oleh manusia, justru menjadi habitat dari domba-domba. Sampai saat ini, pulau itu hanya sesekali dikunjungi oleh peternak domba. Mereka memiliki jadwal untuk melakukan pengecekan atau mengumpulkan domba-domba ternak di sana. Mungkin kamu bertanya-tanya, dari mana asal nama Kepulauan Faroe? Nama kepulauan ini pertama kali muncul sebagai Faereyjar yang berarti Pulau Domba, yang mengarah pada lambang nasionalnya seekor domba jantan. Julukan Pulau Domba ini muncul lantaran jumlah populasi domba lebih banyak daripada manusia. Saat Kepulauan Faroe ditemukan pertama kali, penghuninya adalah domba dan burung. Lalu, negara ini pertama kali dihuni oleh para biarawan Irlandia bernama Santo Brendan pada abad ke-6. Seabad kemudian dijajah oleh bangsa Viking dan dikristenkan Raja Norwegia pada abad 9. Salah satu hal yang mencolok tentang Kepulauan Faroe adalah betapa dekatnya mereka dengan laut. Semua kota dan desa dengan populasi lebih dari beberapa ratus penduduk terletak tepat di sepanjang pantai. Tidak ada titik di Pulau Faroe yang lebih dari 3 mil jauhnya dari laut. Ini menciptakan ikatan yang kuat antara penduduk pulau dan lautan yang mengelilinginya. Mereka hidup, bernapas, dan menggantungkan hidup pada laut. Ikan adalah sumber utama kehidupan. Di sana ada tradisi green, yaitu perburuan ikan jenis paus pilot yang dilakukan oleh orang-orang Faroe dengan cara menggiring paus ke pantai, kemudian membunuhnya secara besar-besaran. Masyarakatnya juga memiliki teknik pengawetan daging yang unik, skerpijot atau daging kambing semi-fermentasi. Disiapkan dengan kaki domba yang dikeringkan dengan angin di tempat yang disebut jalur, gudang luar ruangan khas Faroe dengan sisi setengah terbuka dan berpalang. Iklim pulau yang dingin dan udara yang asin memberikan rasa yang sangat tajam pada daging, membuatnya tidak punya bandingannya dalam daging yang diawetkan. Sebagai pilihan sarapan yang populer di kalangan penduduk setempat, skerpijot biasanya dinikmati dengan roti pertama yang dipanggang, ditaburi garam kasar. Selain itu, ada juga yang namanya garnatalk, yaitu hidangan khusus disiapkan dengan usus domba yang diawetkan dan lemak domba. Kombinasi tersebut dibentuk menjadi potongan oval besar yang kemudian dikeringkan dengan udara. Sekarang ketika kita telah menjelajahi beberapa fakta menarik tentang Kepulauan Faroe, mari kita lanjutkan dengan eksplorasi lebih dalam. Mengapa kamu harus mempertimbangkan untuk mengunjungi tempat ini? Ya, Kepulauan Faroe adalah salah satu tempat di dunia yang benar-benar mempesona dengan keajaiban alamnya. Tebing-tebing yang menjulang tinggi dari laut menciptakan pemandangan tak terlupakan. Tebing ini adalah rumah bagi burung-burung laut yang melimpah, yang menjadikannya surga bagi pengamat burung dan fotografer alam. Tidak ada yang bisa merasakan ketenangan dan kebesaran alam yang sejati, seperti ketika berdiri di atas salah satu tebing ini dan merenungkan samudera yang tak terhingga di bawahnya. Selain tebing-tebing, Faroe juga memiliki perbukitan yang indah, lembah hijau, dan teluk yang tenang. Ketika menjelajahi Faroe, kamu akan merasa seperti berada di tengah-tengah kisah legenda. Pemandangan yang menakjubkan ini adalah impian bagi para pendaki dan penggemar alam liar. Faroe juga merupakan rumah bagi kehidupan liar yang kaya dan variatif.
Lautan di sekitarnya adalah tempat berlimpahnya ikan, burung-burung laut yang berkembang biak di tebing-tebing curam, termasuk burung pavin yang ikonik. Selain itu, domba-domba yang berkeliaran di padang rumput hijau adalah pemandangan yang umum. Meskipun keindahan alamnya adalah daya tarik utama, kehidupan kota juga memiliki pesona tersendiri loh. Ibu kotanya adalah tempat di mana kamu akan merasakan denyut kebudayaan. Dari musik tradisional hingga festival yang mengagumkan, kota ini penuh dengan jalan berwarna-warni, dipenuhi dengan toko-toko kecil, kafe yang ramai, dan pasar lokal yang menawarkan makanan dan kerajinan tangan khas Kepulauan Faro. Ada pula Tingganes sebagai kawasan bersejarah yang menjadi pusat kantor pemerintahan Kepulauan Faro sejak 1000 tahun yang lalu. Tingganes dalam bahasa Faro memiliki arti titik parlemen. Tempat ini adalah salah satu lokasi pertemuan parlemen tertua di dunia. Arsitektur bangunan tua berwarna merah yang berjajar tersebut dulunya adalah tempat di mana para Viking berkumpul. Sampai saat ini, Tingganes jadi salah satu situs warisan dunia. Selanjutnya ada The Nordic House atau Rumah Nordik, yaitu museum yang bertujuan untuk mendukung serta memposisikan budaya Nordik dan Faro. Arsitektur bangunannya menyerupai pemukiman Nordik zaman dulu, tapi dibuat lebih modern dengan dinding kaca. Faro memiliki rumah dengan atap rumput hijau yang cukup ikonik, disebut sebagai turf roof. Memasang rumput di atas atap rumah mereka adalah salah satu budaya yang telah dimiliki sejak zaman Viking. Bentuk arsitektur dari rumah yang ada di Kepulauan Faro dipengaruhi oleh iklim dari kepulauan itu. Pada saat Norse bermukim di sana dan Islandia di sekitar abad 9 hingga 10, kondisi pulau tidak berhutan sama sekali. Hal tersebut membuat pemukiman Skandinavia dibangun dengan rumput agar tahan lebih lama. Kepulauan Faro adalah destinasi yang luar biasa dan menarik, menawarkan keajaiban alam yang menakjubkan dan budaya yang kaya. Dari tebing yang menjulang hingga desa-desa yang nyaman, dari budaya lokal hingga kehidupan laut yang makmur, Kepulauan Faro memiliki banyak cerita untuk dituturkan. Ini adalah tempat yang benar-benar unik di dunia yang patut dikunjungi oleh siapapun yang mencari petualangan, keindahan alam mempesona, serta pengalaman budaya yang mendalam. Oh iya, populasi wanita di sini lebih sedikit dibandingkan prianya, yang membuat banyak pria kesulitan mencari pasangan. Para lelaki Faro bahkan memilih untuk mencari istri dari negara luar seperti Thailand dan Filipina. Bagaimana dengan Indonesia? Siapa tahu kamu tertarik. Sahabat, sekian ulasan kita tentang Kepulauan Faro, sebuah tempat yang benar-benar luar biasa di ujung utara Samudra Atlantik. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.